Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Tiga tersangka pembalakan liar di Kabupaten Tanah Bumbu ditangkap polisi di Banjarmasin. Lima tersangka penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan ditangkap polisi. Masih dipenuhi tumpukan sampah, ex-TPS Kuripan Banjarmasin akan dipasangi kamera pengawas. Tiga tersangka pembalakan liar atau penebangan kayu ilegal ditangkap polisi dari Polda Kalimantan Selatan. Tiga tersangka pembalakan liar berinisial RP, AR, dan MM ditangkap pada 16 September lalu di Banjarmasin. Dari mereka, polisi menyita 2 truk berisi 874 potong kayu jenis ulin yang diduga hasil perambahan hutan di Kabupaten Tanah Bumbu. 2 unit truk 874 kayu jenis ulin. Pelaku dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan kayu atau SKS HHK. Yang ketiga, modus operandi illegal mining. Pelaku dengan sengaja melakukan penambangan tanpa memiliki legalitas yang sah berupa IUOP dan IUCP. Dari mana Pin bawa barang kayu tuh? Hah? Oh, batu licin. Anak dijual kemana? Pur? Kok kurang tahu? Tujuannya kemana? Pian tuh kada ada izin, kada ada surat-suratnya kah? Selain 3 tersangka pembalakan liar, polisi juga menangkap 2 tersangka penambangan liar berinisial SL dan PN belum lama ini. Dari kedua tersangka itu, polisi menyita 6 unit alat berat berupa ekskavator. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Selain tersangka pembalakan dan penambangan liar, polisi dari Polda Kalimantan Selatan juga menangkap 5 tersangka penyalahgunaan BBM bersubsidi. 5 tersangka penyalahgunaan BBM bersubsidi masing-masing berinisial AS, MT, ML, WG, dan SD. Kelimanya ditangkap Subdit 4 di Treskrimsus Polda Kalsel dalam kurun waktu selama 3 bulan terakhir. Dari mereka, polisi menyita BBM bersubsidi jenis solar dengan total sebanyak 5.030 liter. Modus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan para tersangka adalah mengisi solar di SPBU dengan truk berulang kali, kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi. Selain itu, para tersangka juga memodifikasi tangki BBM truk mereka sehingga bisa diisi lebih banyak. BBM bersubsidi, pelaku sengaja melakukan pengisian dan pembelian biosolar secara berulang-ulang dan dalam jumlah yang relatif banyak dengan menggunakan nomor polisi dan barcode yang berbeda-beda, serta menggunakan tangki modifikasi, tandon, dan menjual di atas hit yang selanjutnya dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Kadang-kadang Ambil berapa, jual berapa, Pak? Jualnya orang jelas sama orang di sini itu aja. selisihnya cuma berapa? Per liter. Per liter. Ngambil berapa liter? Ngambil berapa liter, Rancak? Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Itu emang dimodifikasi nggak Pak truknya? Berapa liter muatnya Pak? Punya lentu mobil. Oh mobil. Dimodifikasi lah Pak mobilnya?
tangkinya. Berapa liter muatannya, Pak? Itu motornya sekitar 500 juta dan paling banyak Kelima tersangka akan dikenai pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Iya, Julian ya. Ratusan sopir angkutan kota angkot di Banjarbaru 13 September lalu berunjuk rasa memprotes jalur mereka diserobot bus Trans Banjar Bakula. Para sopir mendesak bus Trans Banjar Bakula tidak lagi mengambil jalur mereka, yakni Sungai Besar, Cempaka, dan Trikora. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat terkait permasalahan jalur angkutan tersebut dan masih mencarikan solusi terbaik. Yang kemarin ada permasalahan sudah kita rapatkan, ini sambil kita lakukan pendekatan-pendekatan agar semua hal ini tidak menjadi masalah. Nah, karena ini kan juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Masyarakat pengguna juga membutuhkan BRT, tapi juga bagaimana agar usaha transportasi yang sudah ada ini juga tidak mati. Nah, jadi itu yang perlu kita ini kan apakah nanti akan kita wujudkan konektivitas antar moda ini akan kita lakukan. Hermansyah berjanji masalah jalur angkutan ini akan dituntaskan dengan solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Tiga tersangka pembalakan liar di Kabupaten Tanah Bumbu ditangkap polisi di Banjarmasin. Lima tersangka penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan ditangkap polisi. Masih dipenuhi tumpukan sampah, ex-TPS Kuripan Banjarmasin akan dipasangi kamera pengawas. Ex tempat penampungan sementara TPS Kuripan di kawasan Banjarmasin Timur dipenuhi tumpukan sampah. Meski telah ditutup sejak tahun 2021 lalu, warga masih saja membuang sampah di ex TPS tersebut. Padahal pemerintah sudah memasang spanduk larangan membuang sampah di lokasi ini namun tidak dihiraukan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Banjarmasin akan memasang kamera pengawas agar warga yang masih membuang sampah di ex-TPS ini ditindak tegas. Ya, jadi lagi-lagi kita berupaya nih bagaimana caranya agar ex-TPS yang ada itu dipatuhi untuk tidak dibuang lagi. Berbagai upaya sudah, nah ini kami juga mencoba untuk berkoordinasi dengan Diskominfo untuk memasang CCTV di sana. Dan lewat CCTV itu nanti kita sudah juga tanya dengan kawan-kawan Pol PP, itu bisa jadi salah satu bukti untuk tindak pidana tipiring. Nah, jadi mohon warga yang masih belum taat ya menyadari itu. Warga yang kedapatan membuang sampah di ex-TPS ini terancam dikenai sanksi tindak pidana ringan, yakni penjara selama 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan.
Diduga dicuri maling, 11 lampu sorot di Jembatan Merdeka kawasan Banjarmasin Tengah hilang. Lampu sorot yang hilang berfungsi untuk memperindah Jembatan Merdeka pada malam hari. Kepala Dinas Perhubungan Slamet Bekjo mengatakan, kasus hilangnya lampu sorot jembatan ini tidak akan dilaporkan ke polisi karena nilainya tidak seberapa. Menurutnya dari 11 lampu sorot yang hilang menyebabkan kerugian sekitar 2 juta rupiah. Kita tidak punya CCTV untuk memonitor, jadi seringkali lambat. Ketika datang ke lokasi, oh ternyata sudah hilang. Sudah dilaporkan nggak Pak untuk kehilangannya? Dilaporkan, kalau nilainya tidak seberapa bikin ribet. Emang nilainya berapa Pak? Berapa kerugiannya, Pak? Ya kalau di atas, kalau nggak sampai 2,5 juta cuma urusannya. Tapi ini sudah mengajukan ke Diskominfo untuk menetapkan CCTV di lokasi-lokasi itu. Kita upayakan dari kita. Disub sendiri, ya, Disub sendiri, karena di bidang lain sudah masang CCTV di beberapa lokasi U-turn. Dinas Perhubungan akan memasang kamera pengawas di Jembatan Merdeka ini untuk mencegah pencurian terulang lagi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda Elma berkat. Wisata Siring Menara Pandang di kawasan Pier Tendean Banjarmasin Tengah dipagar. Terpantau Kamis siang, pagar besi setinggi hampir 2 meter membentang di sepanjang kawasan wisata tersebut. Pemasangan pagar pada destinasi ini untuk mencegah pedagang kaki lima PKL berjualan. Jadi untuk pemagaran ini sebenarnya kita sudah lama ya ada ide itu untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan pemerintahan yang baik di kawasan wisata Siring Tendean, terutama karena kita lihat sendiri kalau weekend itu lumayan tidak teratur ya, karena kawasan kita ini tidak ada pembatas antara jalan raya dengan kawasan wisatanya, sehingga orang gampang masuk keluar ya. Yang ini menyebabkan sedikit kerawanan seperti copet, kemudian pedagang yang ilegal dan tidak beraturan gitu. Keinginan kita adalah menciptakan suatu kawasan wisata yang nyaman untuk pengunjung. Jadi orang ingin lari olahraga, orang ingin jalan-jalan bawa anak, mau santai-santai duduk itu bisa. Fungsi pagar ini juga untuk mengamankan sejumlah fasilitas yang ada pada objek wisata ini. Pasalnya sering terjadi perusakan dan pencurian. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda Elma berkat. Tukang cukur berinisial MZ warga Lokpaikat, Kabupaten Tapin ditangkap polisi karena mencabuli anak tetangganya. Pemuda berusia 24 tahun tersebut ditangkap Satreskrim Polres Tapin di tempat kerjanya belum lama ini. Dalam gelar perkara Selasa siang, Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser menjelaskan, tersangka mencabuli korban 4 kali sejak tahun 2019 hingga 2022. Menurutnya setiap kali melakukan perbuatan bejat tersebut, tersangka mengancam korban dengan senjata tajam sajam agar tidak melapor. Tersangka akan dikenai pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. ...26 kg narkoba jenis sabu-sabu dimusnahkan oleh polisi dari Polda Kalimantan Selatan. Pemusnahan berlangsung di halaman Mapolda Kalsel, kawasan Banjarmasin Tengah, Rabu pagi. Puluhan kilogram sabu-sabu tersebut dimusnahkan dengan cara di blender, kemudian dibuang ke tangki septik. Selain sabu-sabu, polisi juga memusnahkan 3.429 butir pil ekstasi. Semua barang haram yang dimusnahkan ini disita dari 64 pengedar,
yang ditangkap dalam kurun waktu selama 3 bulan terakhir. Ratusan polisi dari Polres Banjar dites urin oleh tim supervisi Biro Provos di Propam Polri belum lama ini. Dari 219 personel Polres Banjar yang dites urin, semuanya dinyatakan negatif narkoba. Selain dites urin, ratusan personel tersebut juga menjalani pemeriksaan kelengkapan identitas diri, surat izin senjata api, dan kerapian seragam. Tes urin dan pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran disiplin anggota Polri. Ratusan buruh berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan, kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Rabu pagi. Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang diberlakukan pemerintah pada 3 September lalu. Menurut mereka, kenaikan harga BBM memberatkan masyarakat karena berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok. Buruh menuntut pemerintah menurunkan kembali harga BBM dan menaikkan upah minimum provinsi UMP Kalsel tahun 2023, yakni sebesar 13 hingga 15%. Selain itu, mereka juga mendesak pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ketua DPRD Kalsel, Sukian Haka, mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah pusat. Usai mendapat tanggapan dari legislator, para buruh membubarkan diri dengan tertib. Puluhan warga Banjarmasin terindikasi virus mematikan, yakni HIV. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan mengatakan sejak awal tahun 2022 hingga kini, pemeriksaan HIV telah dilakukan pada 7.809 orang. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 59 orang dinyatakan reaktif HIV. Ramadan menambahkan, orang yang berstatus reaktif HIV belum tentu positif. Untuk itu, 59 orang yang reaktif HIV akan diperiksa lebih lanjut agar dapat memastikan positif HIV atau tidak. Rabies merupakan penyakit menular mematikan yang dapat menyerang otak dan sistem saraf manusia. Penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut biasanya menular ke manusia melalui gigitan hewan yang telah terinfeksi. Di Indonesia, kasus rabies termasuk kasus dengan kategori langka, yakni kurang dari 15.000 per tahun. Sedangkan di kota Banjarmasin, kasus penyakit mematikan tersebut belum ditemukan atau 0 kasus. Meski di kota 1000 sungai ini belum ada kasus rabies, namun pemerintah setempat terus menggencarkan pencegahannya, salah satunya menggelar vaksinasi rabies secara rutin untuk hewan peliharaan. Meski rabies sangat berbahaya dan mematikan, penderitanya masih bisa disembuhkan jika ditangani dengan cepat. Adapun gejala rabies yakni demam, sakit kepala, kelebihan air liur, kejang otot, kelumpuhan, dan kebingungan mental. Sejumlah sungai di Banjarmasin tercemar mikroplastik atau potongan plastik yang sangat kecil. Pencemaran mikroplastik di sungai berdasarkan hasil penelitian dari salah satu organisasi konservasi lingkungan belum lama ini. Mikroplastik didapati pada sejumlah sungai yakni Sungai Martapura, Barito, dan Sungai Queen. Pencemaran mikroplastik di sungai kini menjadi persoalan yang serius
Pasalnya berdampak pada ikan dan manusia. Dari hasil penelitian, ada 10 jenis ikan yang dikonsumsi masyarakat mengandung mikroplastik. Pencemaran mikroplastik di sejumlah sungai Banjarmasin akan ditangani Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat. Petugas dari DLH akan mengambil sampel air sungai dalam waktu dekat untuk diteliti. Warga diimbau untuk tidak lagi membuang sampah plastik di sungai agar pencemaran mikroplastik berkurang. Kenaikan harga BBM yang diberlakukan pemerintah sejak 3 September lalu kini berdampak pada kebutuhan bahan pokok, salah satunya ayam potong. Di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, harga ayam potong rata-rata naik Rp5.000 per ekor. Sebelumnya ayam potong dengan berat lebih dari 1 kg dijual seharga Rp30.000 per ekor, kini jadi Rp35.000 per ekornya. Sedangkan ayam potong dengan berat lebih dari 2 kg yang semula Rp60.000, kini jadi Rp65.000 per ekor. Pedagang Erna mengatakan kenaikan harga ayam potong terjadi sejak sepekan lalu. Erna menambahkan kenaikan harga mengakibatkan penjualan menurun karena pembeli makin sepi. Sebelumnya ayam potong yang ia jual laku sekitar 40 ekor per hari, kini hanya 30 ekor per harinya. Tidak hanya ayam potong, kenaikan harga BBM juga berdampak pada komoditas bahan pokok lainnya, yakni bawang merah dan putih. Di Pasar Hanyar, harga bawang merah yang semula Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih dari Rp20.000 per kilogram jadi Rp22.000 per kilogramnya. Pedagang Anissa mengatakan kenaikan harga bawang terjadi sejak 3 hari lalu akibat ongkos pengiriman yang makin tinggi. Meski harganya naik, penjualan bawang merah dan putih masih stabil. Tiga tersangka pembalakan liar di Kabupaten Tanah Bumbu ditangkap polisi di Banjarmasin. Lima tersangka penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan ditangkap polisi. Masih dipenuhi tumpukan sampah, ex-TPS Kuripan Banjarmasin akan dipasangi kamera pengawas. Tiga tersangka pembalakan liar atau penebangan kayu ilegal ditangkap polisi dari Polda Kalimantan Selatan. Tiga tersangka pembalakan liar berinisial RP, AR, dan MM ditangkap pada 16 September lalu di Banjarmasin. Dari mereka, polisi menyita 2 truk berisi 874 potong kayu jenis ulin yang diduga hasil perambahan hutan di Kabupaten Tanah Bumbu. 2 unit truk 874 kayu jenis ulin. Pelaku dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan kayu atau SKS HHK. Yang ketiga, modus operandi illegal mining.
pelaku dengan sengaja melakukan penambangan tanpa memiliki legalitas yang sah berupa IUOP dan IUCP. Dari mana Pin bawa barang kayak itu? Hah? Oh, batu licin. Hendak dijual kemana? Pun? Kok kurang tahu? Tujuannya kemana? Pian tuh kada ada izin, kada ada surat-suratnya kah? Selain 3 tersangka pembalakan liar, polisi juga menangkap 2 tersangka penambangan liar berinisial SL dan PN belum lama ini. Dari kedua tersangka itu, polisi menyita 6 unit alat berat berupa ekskavator. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Selain tersangka pembalakan dan penambangan liar, polisi dari Polda Kalimantan Selatan juga menangkap 5 tersangka penyalahgunaan BBM bersubsidi. 5 tersangka penyalahgunaan BBM bersubsidi masing-masing berinisial AS, MT, ML, WG, dan SD. Kelimanya ditangkap Subdit 4 di Treskrimsus Polda Kalsel dalam kurun waktu selama 3 bulan terakhir. Dari mereka polisi menyita BBM bersubsidi jenis solar dengan total sebanyak 5.030 liter. Modus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan para tersangka adalah mengisi solar di SPBU dengan truk berulang kali, kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi. Selain itu, para tersangka juga memodifikasi tangki BBM truk mereka sehingga bisa diisi lebih banyak. BBM bersubsidi, pelaku sengaja melakukan pengisian dan pembelian biosolar secara berulang-ulang dan dalam jumlah yang relatif banyak dengan menggunakan nomor polisi dan barcode yang berbeda-beda, serta menggunakan tangki modifikasi, tandon, dan menjual di atas hit yang selanjutnya dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Kadang-kadang. Ambil berapa, jual berapa, Pak? Jualnya orang kilo sama orang lebih hasilnya 5.000 aja. Selisihnya cuma berapa? Per liter. Per liter. Ngambil berapa liter? Ngambil berapa liter, Rancak? Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Itu emang dimodifikasi nggak Pak truknya? Berapa liter muatnya Pak? Penyalur tuh mobil. Oh, mobil. Dimodifikasi lah Pak mobilnya? Tangkinya? Berapa liter muatannya Pak? Tuh, makanya Kelima tersangka akan dikenai pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Ratusan sopir angkutan kota angkot di Banjarbaru 13 September lalu berunjuk rasa memprotes jalur mereka diserobot bus Trans Banjar Bakula. Para sopir mendesak bus Trans Banjar Bakula tidak lagi mengambil jalur mereka, yakni Sungai Besar, Cempaka, dan Trikora. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat terkait permasalahan jalur angkutan tersebut dan masih mencarikan solusi terbaik. Yang kemarin ada permasalahan sudah kita rapatkan, ini sambil kita lakukan pendekatan-pendekatan agar semua hal ini tidak menjadi masalah. Nah, karena ini kan juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Masyarakat pengguna juga membutuhkan BRT, tapi juga bagaimana agar usaha transportasi yang sudah ada ini juga tidak mati. Nah, jadi itu yang perlu kita ini kan apakah nanti akan kita wujudkan konektivitas antar moda ini akan kita lakukan. Hermansyah berjanji masalah jalur angkutan ini akan dituntaskan dengan solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.